Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di modul yang ke-13 mengenai banyatan karat. Pada segmen sebelumnya kita sudah melihat sedikit mengenai VOD. Kita akan lanjutkan mengenai VOD. Inilah proses VOD yang dipatenkan oleh Dr. Bauer dan juga Dr. Otto dari Jerman, dari daerah Witten di tahun 1960-an untuk menghasilkan banyatan karat dalam lingkungan vakum. Prinsip dari pembuatan banyatan karat dengan menggunakan VOD ini adalah dengan mengubah tekanan dari CO di temperatur yang sama, kita bisa menurunkan garis ini. Apalagi pada saat dihembuskan oksigen bereaksi dengan karbon, menaikkan temperatur, artinya ada dua kondisi yang dicapai bersamaan. Kita mengatur atau mengubah posisinya menjadi suasana vakum, kemudian juga temperaturnya naik. Jadi kita dengan mudah sekali bisa mencapai kesetimbangan yang menjadi yang ini atau menjadi di atasnya ini 1700 derajat Celcius, 0,1 bar yang menjadi di sini. Artinya kalau misalnya kita lihat ini 0,01, 0,02, 0,03. Jadi 0,03% karbon gampang sekali dicapai dengan menggunakan VOD ini dengan menggunakan proses dalam lingkungan vakum. Karena di saat bersamaan kita buat suasana vakum dan temperaturnya juga meningkat. Jadi cara menghitung PCU tidak lain adalah PCU itu sama dengan jumlah CO yang dihasilkan pada saat proses itu berlangsung dibagi dengan jumlah CO itu sendiri, laju alir dari CO yang terbentuk. Kemudian kalau misalnya ada argon yang dihembuskan dibagi dengan berapa argon yang terbentuk atau argon yang ada di situ yang dihembuskan, ada nitrogen, ada oksigen, dibagi dengan yang di bawah ini dikali dengan P total. Jadi prinsip dari VOD ini adalah bermain di P total ini. P total ini yang dibuat menjadi kecil. Ya, sehingga ini akan menjadi kecil. Jadi berapapun harganya ini, kalau misalnya ini dibuat menjadi kecil, ini akan menjadi kecil. Jadi P total ini akan diturunkan dengan menggunakan suasana vakum. Ini contoh dari VOD ini kalau misalnya Anda lihat di industri, ini alatnya, di sini ada tutupnya untuk melakukan proses decasing ini ladle dimasukkan ke dalam satu tangki, kemudian bagian atas dilengkapi dengan oxygen blowing, oxygen lens, di sini ada fasilitas untuk menambahkan alloy dan juga untuk menambahkan flux dalam suasana vakum ini. Kamera kita bisa melihat seperti apa permukaan ini pada saat proses penghembusan oksigen. Ini real yang terjadi atau yang ada di pabriknya. Inilah tangkinya itu sendiri. Ini adalah tutupnya. Kemudian ke dalam tangki ini dimasukkan ladle ya seperti ini. Setelah itu ditutup covernya. Kemudian pompa vakumnya dihidupkan. Di sini ada lubang dihubungkan ke pompa vakum. Di atas ini adalah dihubungkan ke pompa vakum. Ini ada di belakangnya. Setelah itu mulai dihembuskan oksigen. Ini contoh dari Danieli. Anda lihat ini dengan menggunakan dua stand atau twin, ada satu, ada dua ya. Kemudian setelah diisi ladle di bagian dalam ini kelihatan ini ada lelehan di dalamnya itu, kemudian ditutup. Setelah itu dihembuskan oksigen untuk melakukan proses dekarbonisasi, menghilangkan karbon dalam suasana vakum. Ini adalah kandungan dari karbonnya dari 1%, ke sini adalah 0,01%, ini diagram yang lain. Ini kandungan dari oksigen yang terdapat di dalam metalnya. Kemudian di sini diplot pada berbagai temperatur 1600, 1700, 1700 pada tekanan yang lebih rendah, pada tekanan 20 milibar. Dengan cara yang ini kita bermain di tekanan, ya tekanannya kita perkecil, kesetimbangan ini juga akan bergeser. Yang tadinya di atmosferik ada di sini, ini di 1000 milibar sama dengan 1 atm ya. Ini akan turun ke sini. Kalau misalnya kita buat ke 300 milibar, akan ke sini. Kalau misalnya dibuat di 80 milibar, dan akan ke sini menjadi 20 milibar. Dengan cara demikian, kita bisa menurunkan kandungan dari karbon ini tanpa ada oksigen banyak di dalam metalnya, atau dengan kata lain, tanpa harus mengoksidasi kromium menjadi kromium oksida. Apa yang dilakukan pada saat proses ini di VOD? Kita lihat di sini adalah informasi yang warna merah ini milibar. Inilah vakumnya. Jadi ini pertama dia 1000 milibar atmospheric pressure atau 1 atm. Kemudian kita turunkan pelan-pelan tekanan dalam VOD. Kemudian setelah itu begitu tekanannya di bawah 400 atau di bawah 350 milibar, mulai dihembuskan oksigen. Di sini ada oksigen yang dihembuskan, berapa meter kubik oksigen per jam per ton dari metalnya. Ini dihembuskan oksigen, kemudian dinaikkan, kemudian ditahan. Setelah itu selesai prosesnya.
Yang warna ini, yang warna hijau, itu adalah dekarbonisasinya. Berapa banyak karbon yang hilang. Ini karbonnya hilang, ya, kemudian setelah itu selesai, kemudian pada saat oksigen dihentikan, CR2 yang terdapat dalam slag itu bereaksi kembali dengan karbon pada tekanan yang lebih rendah. Anda lihat yang warna merah ini turun menjadi lebih rendah lagi, sehingga di situ terjadi proses penghilangan dari karbon lebih lanjut. Ini disebut dengan natural decarbonization atau VCD, vacuum carbon deoxidation. Ini data yang dibuat dulu, yang kami buat dulu pada saat menjalankan pabrik. Jadi untuk proses VOD ini harus punya program. Kalau misalnya kita tidak punya program, tidak bisa menjalankan pabrik. Kebetulan saya pribadi sudah menjalankan pabrik ini 2 di China dan 1 di Dubai untuk proses pembuatan baja tahan angkat dengan menggunakan VOD. Di Tianjin yang pertama, di situ saya belajar dari Herr Marian Wilikonya, sahabat saya. Kemudian di Guangzhou, di Lisco, saya sebagai metalurgis di situ untuk menjalankan pabrik VOD yang terbesar di dunia saat itu 140 ton. Termasuk juga di Dubai, saya menjalankan sendiri pabriknya. Tanpa menggunakan program seperti ini, pabrik tersebut tidak bisa dijalankan untuk pembuatan baja tahan karat. Kalau misalnya untuk pembuatan baja karbon mungkin mudah ya, karena Anda hanya melakukan simple dekarbonisasi, kemudian setelah itu alloying sedikit, tapi ini tidak akan mungkin. Karena kalau misalnya keliru menjalankan proses, bisa kromiumnya banyak yang hilang, jadi prosesnya tidak begitu efisien atau karbonnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, masih karbonnya tinggi. Jadi di sini ada informasi di bagian atas adalah komposisi kimia dari baja yang akan dihasilkan. Kemudian kalau misalnya kita punya sampel awalnya seperti apa, program ini langsung akan menghitung berapa banyak oksigen yang harus dihembuskan, kemudian berapa temperatur yang terjadi dalam proses tersebut, dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghembuskan oksigen. Itu semua ada di dalam data ini. Kemudian program ini juga akan memprediksi apa yang ditambahkan di bagian akhir dari proses, termasuk alloy apa saja yang ditambahkan pada saat proses. Terutama di bagian akhir proses, kita harus menambahkan virus silikon untuk mengambil kembali kromium yang teroksidasi masuk ke dalam slag. Jadi ini dibuat menjadi diagram pada saat orang menjalankan pabrik untuk VOD ini. Di bagian atas ini adalah waktu vakumnya, kemudian yang warna hijau ini adalah untuk menghembuskan oksigen. Ini jumlah atau volume dari oksigen yang dihembuskan, laju alirnya berapa meter kubik per jam. Kemudian di sini VCD, vacuum carbon deoxidation, di bagian akhir dari proses ini. Setelah itu kita tambahkan red mix, alloying, kemudian diaduk. Ini untuk trimming, untuk mengatur temperatur dan juga untuk mengatur lagi komposisi kimia sesuai dengan yang diharapkan. Memang proses yang terjadi di VOD ini sangat-sangat lama, bisa tergantung pada kandungan karbonnya, bisa 1 jam lebih, bisa sampai 2 jam. Itu waktu yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk, kalau misalnya lihat di sini, sampai di sini saja waktunya udah lebih dari 1 jam ya. Udah ini 60 menit, 80 menit, hampir ya lebih dari 1 jam, 1 jam setengah. Itu waktu yang dibutuhkan untuk proses di VOD ini. Kemudian sini prediksi temperaturnya. Anda lihat temperaturnya biasanya sampai 1700 atau 1750 derajat Celcius. Secara umum 1700 derajat Celcius itu temperatur yang dapat dicapai pada akhir proses dari VOD ini. Kalau misalnya kita lihat step by step prosesnya, kalau misalnya sudah dimasukkan ladle ke dalam suatu tangki seperti ini, kemudian tekanan juga udah turun, ya, kita bisa menghembuskan oksigen. Oksigen ini akan bereaksi, yang pertama adalah dengan aluminium. Biasanya tidak ada aluminium, silikon itu yang ada ya. Kalau misalnya kita lihat di ferronikel itu biasanya yang high carbon ada silikonnya. Kemudian di NPI, nickel pig iron, itu biasanya kandungan silikonnya juga ada sekitar lebih dari 1%. Jadi kita hembuskan oksigen, oksigen ini akan bereaksi dengan silikon terlebih dahulu. Setelah itu baru bereaksi dengan Cu. Jadi dalam lingkungan vakum, ini garis ini nggak digambarkan detail. Jadi garis PCO ini atau garis CO ini akan berada di bagian bawah, akan turun ke bawah. Kalau misalnya kita menggunakan suasananya adalah suasana vakum. Setelah silikonnya teroksidasi, baru kemudian karbon bereaksi dengan oksigen. Tapi hati-hati sekali kita bermain di tekanannya. Kalau misalnya tekanannya kurang, oksigen yang kita hembuskan itu akan bereaksi dengan kromium. Jadi harus dihembuskan oksigen pada tekanan, kita mulainya di sekitar 250 milibar dan berakhir di sekitar 60 atau 90 milibar, itu di bagian akhir proses. Jadi ini saat awal kita juga bisa mengukur kandungan dari
gas buangnya. Dari situ kita tahu berapa banyak karbon yang hilang dalam gas buang. Dari karbon yang hilang dalam gas buang, kita bisa memprediksi berapa sih karbon yang ada atau yang sisa dalam lelehan logam. Ini juga yang sudah digunakan di beberapa pabrik di dunia, jadi dilengkapi dengan pengukuran dari gas buang dan juga volume atau komposisi kimia dari gas buang itu. Jadi ada dua hal yang harus diukur, berapa volume dari gas buang atau laju alir dari gas buangnya, yang kedua adalah berapa komposisi kimia dari gas buang. Dari data ini kita bisa tahu berapa banyak karbon yang keluar, dari situ kita bisa memprediksi berapa banyak karbon yang sisa dalam metal tersebut. Dan ini juga bisa digunakan untuk melihat apakah benar oksigen yang saya hembuskan bereaksi dengan karbon. Kromium itu ada di sekitar di sini. Kemudian kita hembuskan oksigen, harapannya kromium tetap ya, kemudian hanya karbon saja yang berkurang sesuai dengan spesifikasi akhir dari karbon ini berapa yang harus dicapai di dalam baja. Harus hati-hati kalau misalnya oksigen dihembuskan terus-menerus, oksigen ini akan bereaksi dengan kromium. Kromium ini juga akan bisa meningkatkan temperatur dari metal. Jadi kalau misalnya tidak hati-hati, tanpa ada alat seperti ini, misalkan yang tadi dengan menggunakan komposisi kimia dari gas buang, tentu saja bisa saja kita dapatkan nanti oksigen yang kita hembuskan bereaksi dengan kromium, persen dari kromium itu meningkat di dalam stacknya, artinya banyak kromium yang teroksidasi, dan dia juga bisa menaikkan temperatur dari metal, bisa 2000 derajat Celcius, bisa terjadi kebocoran dalam ladle, refraktornya bisa rusak. Jadi itu harus hati-hati sekali dalam proses pembuatan baja tahan karat ini, terutama dengan menggunakan VOD. Ya, saya tidak tahu, mungkin cara menjelaskannya agak sulit ya, proses VOD untuk menghasilkan baja tahan karat. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan Anda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.